Mbak Arumi silakan untuk memimpin doa. Di tempat dulu, siap, gerak. Mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga dengan doa ini nanti kegiatan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua diberikan kelancaran. Oke, hari ini Bu Anin absen dulu ya. Bu Anin absen dulu, anak-anak yang hari ini jadwalnya adalah PTM. Ilyasa Aska, Hadir, Bu. Jafas Aditya, Hadir, Bu. Latif Akmal, Hadir, Bu. Levira, Hadir, Bu. Mezalula, Hadir, Bu. Haris Aska, Hadir, Bu. Ridho Raifandi, Hadir, Bu. Nabila Al-Jufri, Hadir, Bu. Nadifa Najmi, Hadir, Bu. Naila Az-Zahra, Hadir, Bu. Arumi Salsabila, Hadir, Bu. Putra Ardiansyah, Hadir, Bu. Raihana Lubna, Hadir, Bu. Zian Maura. Hadir. Alhamdulillah 14 siswa semua masuk. Oke. Baik. Sekarang kita cek kerapian terlebih dahulu. Yuk, cek kerapian kalian. Bajunya, tempat duduknya yang rapi. Ya. Sudah rapi? Silakan boleh duduk kembali. Siapkan buku pendidikan agama Islam, baik buku tulis maupun modul dan buku paketnya. Kita tepuk PPK terlebih dahulu ya. Ya. Oke. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. PPK, PPK, yes. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sebagai rasa nasionalis kita, marilah kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Boleh anak-anak berdiri silakan. Hari ini yang menjadi dirijen adalah Mbak Maura. Silakan Mbak Maura di sini sayang. Ya, menghadap ke sini semua ya, menghadap ke dirijen. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih. Silakan boleh duduk kembali. Oke, sekarang kita akan menumbuhkan semangat terlebih dahulu ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati teriak hore. Hore! Kalau kau suka hati teriak hore. Hore! Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati teriak hore. Hore! Ya, tepuk jari 1, jari 2, jari 3, jari 4, jari 5. SD Negeri Magelang 7. Hebat!
mandi besar untuk menghilangkan hadas besar. Nah, kali ini pertemuan kali ini Bu Arin akan menjelaskan tentang tata cara mensucikan hadas kecil, yaitu dengan cara berwudu. Sudah dibaca ya kemarin ya di rumah ya? Materinya? Alhamdulillah, anak-anak hebat. Oke. Tujuan pembelajaran pada hari ini, coba diperhatikan anak-anak, adalah satu, nanti setelah memahami literasi, nanti kalian akan membaca baik itu melalui PowerPoint yang akan Bu Arin tayangkan, dan melihat video pembelajaran, dan juga kalian nanti akan berdiskusi kelompok ya dengan bahan materi yang ada di modul. Anak-anak nanti akan menerapkan ketentuan syariat Islam dalam bersuci dari hadas kecil dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menunjukkan perilaku bersih sebagai implementasi dari pemahaman tata cara bersuci dari hadas kecil dengan benar. Ketiga, peserta didik mampu menganalisis tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai ketentuan syariat Islam dengan benar. Oke, Mas Jafar diperhatikan. Kemudian selanjutnya peserta didik akan mengetahui tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai dengan ketentuan syariat Islam dengan tepat. Dan yang terakhir, nanti kita akan mempraktikkan tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai ketentuan syariat Islam dengan benar. Sudah bisa dipahami ya tujuannya? Sudah. Oke. Nanti ada penilaian dari Bu Arin, yaitu berupa sikap, penilaian sikap. Kalian dalam mengikuti pembelajaran hari ini, sikapnya akan dinilai. Kemudian ada penilaian antar teman, seperti yang sudah pernah kita laksanakan kemarin ya. Ketika berdiskusi, apakah temannya aktif memberikan pendapat atau hanya diam saja. Nanti ada checklistnya ya di situ ya. Kalian nanti nilai teman kalian, tulis namanya, nama teman yang kalian nilai. Kemudian selanjutnya ada kerja kelompok. Kerja kelompok nanti ada LKPD yang akan Bu Arin berikan. Nah, di situ nanti kalian tulis sesuai dengan petunjuknya, langkah-langkahnya. Kalian diskusikan. Setiap anak menulis di lembar LKPD tersebut, tetapi nanti jawabannya bisa saling tukar pendapat dengan satu kelompoknya. Kemudian yang selanjutnya adalah nilai keterampilan. Kalian harus sudah bisa menunjukkan tata cara bersuci dari hadas kecil, yaitu dengan berwudu secara benar. Sampai di sini sudah bisa dipahami? Sudah. Alhamdulillah sudah bisa ya. Baik anak-anak, sekarang kita akan memasuki materi yang keempat dengan subtema Aku Senang Berwudu. Silakan Bu Arin bagi dulu LKPD-nya. Pada pembelajaran hari ini kita menggunakan model pembelajaran discovery learning. Jadi nanti anak-anak mengamati, membaca, dan berdiskusi, kemudian menemukan apa yang sudah ada di dalam LKPD ini, petunjuknya. Nanti ditulis sesuai dengan apa yang kalian lihat, sesuai dengan apa yang kalian baca. Sudah bisa dipahami ya? Baik, Bu Arin akan bagikan LKPD-nya per anak satu.
Sudah ya? Oke. Sebelum masuk ke LKPD itu, silakan anak-anak bisa memperhatikan tayangan yang akan Bu Arin berikan. Silakan semuanya menghadap ke arah layar infokus ini. Sudah ya? Bersuci dari hadas kecil. Coba diamati. Sedang apa anak ini? Kegiatan anak ini sedang apa? Wudu. Sedang berwudu. Pastinya kalian kalau sebelum sholat itu harus berwudu. Itu adalah termasuk syarat sahnya sholat. Boleh tidak kalau mau sholat kita tidak wudu? Tidak. Berarti sholatnya tidak sah. Terus. Sudah bisakah ya tata cara wudu sekalian melakukannya setiap hari ya? Ya, tapi hari ini akan kita bahas apakah selama ini kalian berwudunya sudah benar atau belum. Nanti kalau belum bisa dibenarkan. Tahukah kamu apa pengertian wudu itu? Siapa? Ada yang sudah tahu pengertian wudu itu apa? Belum. Oh, belum. Oke, baik. Dibaca benar-benar diperhatikan ya. Pengertian wudu menurut bahasa, wudu berarti bersih dan indah. Menurut syara, wudu berarti membersihkan anggota tubuh tertentu, yaitu mencuci muka, tangan sampai siku, sebagian kepala, dan terakhir kaki. Ya. Itu adalah anggota tubuh yang harus dibersihkan ketika berwudu. Najis itu apa tuh Bu? Tadi kok wudu itu menghilangkan najis dan hadas. Najis seperti yang sudah kita pelajari di minggu lalu, najis adalah sesuatu yang kotor yang menjadikan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah, misalnya darah, nanah, bangkai binatang kecuali belalang, anjing, babi, kotoran manusia dan binatang serta muntah. Jadi nanti kalau misalnya kita terkena muntah, kita sakit, lagi sakit perut kemudian muntah-muntah, baju kita terkena muntahan kita, itu berarti sudah termasuk najis. Ya. Hadas sekarang. Kalau hadas itu keadaan tidak suci pada seorang muslim yang menyebabkan terhalangnya melakukan sholat. Contohnya hadas kecil. Apa? Hadas kecil contohnya apa? Terkena air pipis. Iya, bagus sekali. Ya, itu seperti kita keluarnya sesuatu dari dubur dan untuk itu ya pipis ya. Pipis sama buang air seni, air besar, ya, buang angin. Dan cara menghilangkannya bagaimana? Cara menghilangkannya, Mas, diperhatikan dulu sayang. Caranya bagaimana? Dibasuh dengan air kemudian berwudu ketika mau sholat. Kemudian ini gambarnya. Coba kita amati. Yang pertama apa? Mencuci telapak tangan sambil membaca niat. Jangan lupa digosok-gosok ya ini ya. Kemudian berkumur. Setelah berkumur-kumur, iya, istinsak itu menghisap air sedikit kemudian dikeluarkan kembali. Nah, setelah itu iya, membasuh muka. Membasuh muka, jangan lupa ya, sini sampai di batas telinga ini ya, yang dekat dengan telinga itu harus terkena air semua. Lanjut, setelah membasuh muka, mencuci tangan sampai siku. Lanjutnya, iya, mengusap sebagian kepala. Terus, iya, telinga, jangan lupa jarinya masukkan, kemudian jempolnya ya muter belakang. Setelah itu terakhir
mencuci kaki sampai mata kaki batasannya. Kemudian yang terakhir berdoa. Yes, sudah bisa dipahami ya? Nah, biar mempermudah kita untuk mengingat, maka kita akan melakukan tepuk wudhu. Sudah bisa? Yuk semuanya berdiri. Tepuk wudhu. Baca bismillah sambil cuci tangan. Basuh kumur, basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir cuci kaki lalu doa. Doa! Semangat, boleh dicoba kembali. Alhamdulillah ya. Sudah terlaksana, kalian sudah hafal. Berarti kemarin sudah dari kemarin literasi di rumah kalian sudah membaca, sudah menghafalkan. Oke, sekarang syarat sahnya wudhu. Yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua itu mumayyiz, dapat membedakan antara baik dan buruk. Kalian sudah bisa loh membedakan ini baik, ini buruk. Berarti kalian itu sudah wajib sholat juga. Sebelum sholat harus berwudhu. Air yang dipakai harus suci dan mensucikan. Itu disebut air murah. Iya. Tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit anggota tubuh. Contohnya apa? Baju. Kita pakai baju gini terus nanti kamu membasuhnya masih ada bajunya seperti ini. Nah, ini ada yang menghalangi namanya. Harusnya nanti bajunya dibuka dulu ya, disingkang gini ya, disingkangkan gini ya. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada hal-hal yang menghalangi dari airnya untuk masuk ke kulit kita. Nah, niat wudhu sekarang. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a lilafil hadasil asghari fardolillahi ta'ala. Ya, oke, terima kasih anak-anak. Bisa dibaca ya dari ini ya, dari poin yang Bu Arin sampaikan. Itu untuk niat wudhu. Mungkin kalian sudah hafal karena setiap hari sudah melakukan, ya. Kemudian doa setelah wudhu, mari kita lafalkan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Oke, bagus sekali anak-anak. Sekarang rukun wudhu. Rukun itu adalah sesuatu yang harus dibasuh, yang harus dilakukan ketika berwudhu. Kalau ada salah satu rukunnya tertinggal, berarti wudhunya bagaimana? Tidak sah. Bagus sekali. Nah, rukunnya apa saja? Silakan boleh dicatat. Yuk, dibaca secara teliti biar nanti bisa menjawab LKPD itu. Sudah jelas? Sudah. Lanjut ke sunnah wudhu. Sunnah itu bila dilakukan nanti akan menyempurnakan, pahalanya nanti akan bertambah. Tetapi jika tidak dilaksanakan, wudhunya tetap sah apa tidak sah? Kalau sunnah sah. Kalau sunnah itu kalau tidak dilaksanakan tetap sah. Coba kalau misalnya ini Mbak Nabila wudhu tetapi lupa berkumur-kumur, berarti wudhunya sah apa tidak? Sah. Oke. Harus mengulangi apa tidak? Tidak. Terus anak-anak. Terus sekarang kalau hal yang membatalkan wudhu, hal yang
kita sudah berwudu tapi kita mau sholat, ternyata kita sudah ini di antaranya 1, 2, 3, 4 ini. Berarti kita harus wudu lagi. Apa itu? Hilang akal. Baik karena gila, ayan, atau pingsan. Kamu habis wudu ternyata kelelahan terus pingsan karena kegiatannya padat sekolah, kamu lelah pingsan. Nah, kamu harus wudu lagi. Coba diperhatikan ke sini semua sayang. Kemudian mabuk dan tidur. Keluar sesuatu dari 2 jalan yaitu kubul dan dubur. Buang air besar ataupun buang air kecil. Bersentuhan kulit laki-laki dan kulit perempuan yang sudah balik dan bukan mahramnya. Menyentuh kemaluan dengan telapak tangan tanpa perantara. Ya, kalau kita istinja, kita kan menyentuh kemaluan ya, itu juga batal. Tahu kan istinja itu apa? Membersihkan kotoran setelah Buang air. Iya, buang air besar dan buang air kecil. Bagus. Nah, terima kasih. Sekarang setelah kita mengamati dari dengan membaca PowerPoint yang Bu Arin sampaikan ini, Mas Revandi, coba diperhatikan. Bu Arin akan memberikan tayangan video kepada kalian. Silahkan dipahami benar-benar. Nanti untuk bahan diskusi. Bisa? Bisa. Ya. Sebelum sholat, hendaknya kita bersuci terlebih dahulu. Badan kita harus bersih dari hadas besar dan hadas kecil. Pakaian juga harus bersih dan terhindar dari najis. Meskipun kita sudah mandi, kita juga diwajibkan untuk berwudu terlebih dahulu. Wudu itu ada rukun dan tata caranya. Rukun wudu. Pertama, berniat. 2, membasuh wajah. 3, membasuh kedua tangan. 4, mengusap sebagian kepala. 5, membasuh 2 telapak kaki sampai mata kaki. Dan yang ke-6, tertib membaca doa. Tata cara berwudu. Pertama, membaca bismillah dan niat berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a liraf'il hadatsil asghari fardhul lillahi ta'ala. Kedua, membasuh telapak tangan sebanyak 3 kali, disertai dengan menggosok sela-sela jari. 3, berkumur-kumur sebanyak 3 kali. 4, menghirup air lewat hidung, kemudian dikeluarkan kembali. 5, membasuh muka sebanyak 3 kali. 6, membasuh kedua tangan sampai siku sebanyak 3 kali. 7, mengusap sebagian kepala sebanyak 3 kali. 8, mengusap telinga sebanyak 3 kali. 9, membasuh kedua kaki sampai mata kaki sambil menggosok sela-sela jari. Dan yang terakhir adalah membaca doa setelah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Dari video pembelajaran ini sudah bisa dipahami ya tata cara bersuci dari hadas kecil menurut ketentuan syariat Islam. Oke, sudah bisa dipahami anak-anak? Sudah. Baik, sekarang kita
secara berkelompok akan mendiskusikan sesuai yang ada di LKPD dari apa yang sudah kalian saksikan dari PowerPoint tadi yang Bu Arin sampaikan dan video pembelajaran yang Bu Arin sampaikan juga. Sekarang dibantu dengan modul yang sudah kalian siapkan, bisa kalian diskusikan. Itu ya tugas-tugas yang ada di LKPD. Silahkan untuk berkelompok sesuai tempat duduknya. Silahkan diisi. Nanti akan ada lembar penilaian antar teman ya. Jadi silahkan aktif dalam menjawab. Aktif dalam berpendapat, aktif dalam menjawab pertanyaan ya. Kalau ada sesuatu, ya. Kenapa saya? Oh, tidak sampai ini. Tidak sampai keluar yang hanya itu mungkin lecet yang tadi ditarik ini ya. Enggak apa-apa ya. Apa mau dibetadin? Adakah yang mau bertanya? Oh, boleh. Izin bertanya. Ya. Apa perbedaan membasuh dan mengusap? Oh, bagus sekali tepuk tangan untuk Mbak Dirva. Ini Mbak Dirva bertanya saya, apa perbedaannya membasuh dan mengusap? Dari pertanyaan Mbak Nadifa. Yo, siapa yang bisa menjawab? Oke, ya, Mas Latif silahkan. Kalau mengusap tidak disertai mengucurnya air, kalau Ha-ha. membasuh disertai mengucurnya air. Iya, betul sekali. Kalau membasuh itu disertai dengan mengucurnya air ke bagian anggota tubuh yang sedang dibasuh ketika berwudu. Kemudian ketika mengusap itu tidak disertai dengan mengucurnya air. Oke, sudah semua selesai ya diskusinya ya? Sudah selesai? Baik, siapa kelompok mana yang mau mempresentasikan terlebih dahulu? Oke, kelompok Nabi Musa. Silakan untuk kelompok Nabi Musa berdiri ke depan. Tetap jaga jarak ya, paling atas dulu agak ini ya. Oke, bisa dilihat semua. Teman-teman yang duduk, silakan memperhatikan. Nanti boleh berpendapat kalau masih ada yang salah ya. Baik. Silakan Mbak Nabila. Assalamualaikum, kami dari kelompok Nabi Musa akan menyampaikan hasil diskusi. Setelah mengamati gambar dan mengumpulkan data dari video dan buku-buku sumber, maka dapat dijelaskan. 1. Tata cara wudhu dengan tertib. Membasuh telapak tangan sebanyak 3 kali, kemudian berkumur-kumur sebanyak 3 kali, kemudian istinsyak sebanyak 3 kali. Keempat, membasuh muka 3 kali, membasuh kedua tangan sampai ke siku-siku sebanyak 3 kali. Yang keenam, mengusap sebagian kepala 3 kali. Yang ketujuh, mengusap telinga sebanyak 3 kali, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Setelah itu membaca doa setelah wudhu. Dilanjutkan Mbak Levira. Rukun wudhunya dalam hati yang disertai membasuh muka yang disertai minyak, membasuh tangan sampai dengan siku-siku, dengan mengusap dengan air sebagian rambut kepala, membasuh kedua kaki. Sunnah wudhu, membaca Bismillahirrahmanirrahim, membasuh kedua telapak tangan, berkumur-kumur, membasuh lubang hidung dengan sedikit menghisap air,
mengusap seluruh kepala dengan air, mendahulukan sebelah kanan setiap membasuh anggota wudhu, membasuh kedua telinga, membasuh anggota wudhu sebanyak 3 kali, menyela-nyela jari tangan dan kaki, membasuh semua anggota tubuh 3 kali, berdoa setelah wudhu menghadap kiblat. Dilanjutkan Mas Putra. Hal yang membatalkan wudhu: 1. Hilang akal. 2. Mabuk. 3. Baik karena gila. 4. Menyentuh atau memegang kemaluan. Syarat sahnya wudhu. Islam. Umazis. Wudhu menggunakan air mutlak. Tidak ada yang menghalangi sampai wudhu. Oke, coba anak-anak perhatikan dari presentasi kelompok Nabi Musa. Adakah yang mau ditanggapi? Mungkin ada yang masih kurang tepat jawabannya. Hasil diskusinya sudah benar. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Nabi Musa. Terima kasih. Silakan ucapkan salam secara bersamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, boleh juga. Tepuk tangan sekali lagi. Ayo teman-teman. Terima kasih. Jadi, setelah kalian berdiskusi, kalian bisa menemukan langkah-langkah yang sudah ada di LKPD itu, bisa mencantumkan ya jawaban-jawabannya secara benar, secara tepat. Rukun wudhu itu seperti apa? Tata cara wudhu itu seperti apa? Sunnah wudhu itu seperti apa? Hal-hal yang membatalkan wudhu itu apa saja? Nah, Bu Arin di sini akan memberikan penjelasan bahwa yang tadi sudah dijelaskan sama Mas Putra, salah satunya adalah hilang akal, itu mabuk, kemudian pingsan, tidur, seperti itu ya. Oke, setelah semua kelompok maju mempresentasikan, sekarang kita akan mempraktekkan tata cara wudhu dengan benar. Nanti di lokasi tempat wudhu depan musola. Nah, tapi dari satu kelompok supaya prokes ya, biar tidak saling berdesak-desakan, tetap menjaga jarak. Yang kelompok di kelas silakan mengerjakan evaluasi mandiri yang sudah Bu Arin sampaikan di situ di lembar paling belakang. Itu ada soal multiple choice, silakan dikerjakan. Silakan dibuka. Kemudian nanti per kelompok Bu Arin akan memanggil ya. Setelah nanti kelompok yang nanti ikut Bu Arin Nabi Muhammad dulu ya. Kelompok Nabi Muhammad. Nanti kelompok Nabi Muhammad sudah ikut Bu Arin, sudah selesai, naik. Kemudian memanggil kelompok Nabi yang sini, kelompok Nabi siapa? Nabi Yakub. Setelah Nabi Yakub kelompoknya sudah selesai, kemudian baru bergantian Nabi Musa. Begitu ya anak-anak? Bisa dipahami? Di kelas mengerjakan apa? Evaluasi secara individu. Itu dikerjakan. Silakan diisi langsung di LKPD-nya itu. Kemudian yang Nabi Muhammad kelompoknya ikut ke bawah, ke depan musola tempat berwudu. Nanti di sana kalian ketika temannya berwudu, kalian mengamati, melihat sebelum kalian dipanggil. Nanti bergantian. Begitu dan seterusnya. Sudah jelas anak-anak? Sudah. Baik, terima kasih. Yuk, Nabi Muhammad bisa mengikut Bu Arin, yang lain tetap di dalam dengan kondisi mengerjakan evaluasi secara individu. Itu bukan kelompok ya, jadi tidak boleh saling bertanya. Terima kasih. Bisa dipahami? Silakan kelompoknya Nabi Muhammad bisa ikut Bu Arin.
anak-anak, sekarang pertama Mas Jilbas akan melakukan tata cara berwudu. Kamu memperhatikan nanti gantian Mbak Lukna, kemudian Mas Pandi, kemudian Mbak Naila, begitu dan seterusnya. Kemudian nanti kamu naik manggil kelompok yang satunya, begitu ya. Sudah bisa dipahami? Yuk silakan, bisa diperhatikan ya, diamati. Yuk. Apa itu wudu alirofil hadasi asgari makhluk. Bisa sambil dilihat ya, biar kalian nanti tahu tata caranya berwudu ya. Yuk, mukanya harus semuanya basah ya, sampai sini belakang telinga ya. Tangan sampai siku, pastikan sikunya itu nanti terkena, terbasuh air. Nah, jangan sampai sikunya masih kering. Tuh. Ya. Ini telinga, yang di belakang, yang di belakang ya, yang kulitnya. Kulitnya jangan sampai luka, sampai mata kaki. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Alhamdulillah, praktek wudhunya sudah selesai. Itu evaluasi individunya juga sudah selesai? Sudah. Alhamdulillah, bisa dikumpulkan ya? Ya, oke. Nanti Bu Arin ambil satu-satu dari meja kalian, silahkan disiapkan. Kemudian dari pembelajaran hari ini, apa yang bisa kita simpulkan? Yuk, apa yang bisa kita simpulkan? Coba, ya, Mas Adit. Sebelum sholat kita harus Iya, betul sekali. Sebelum sholat kita harus berwudu untuk menghilangkan hadas kecil. Bagus. Apalagi yang kedua? Ya, Mbak Lukna. Wudu harus tertib, tidak boleh terbalik. Iya, bagus. Wudu itu harus secara tertib, tidak boleh terbalik-balik. Siapa lagi yang tahu? Ya, Mbak Diva. Berwudu itu menggunakan air suci dan menyucikan. Iya, menggunakan air yang suci dan mensucikan.
Jadi walaupun kita sudah mandi, tapi kalau mau sholat itu tetap dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu. Mas Ridho Revandi, silakan diperhatikan ya sayang. Jadi perhatikan, kalau bisa kita itu selalu menjaga wudhu kita, harus kesucian kita. Jadi setelah kita buang air kecil, buang air besar, kalau bisa kita berwudhu. Bagaimana anak-anak untuk pembelajaran hari ini? Oke. Bagian mana yang paling kalian sukai? Berwudu. Seger ya tadi ya, menggunakan air ya? Ya. Oke. Kemudian adakah materi yang belum bisa kalian pahami? Tidak. Semua sudah jelas? Sudah. Masih ada pertanyaan? Tidak. Oke, alhamdulillah. Minggu depan nanti kita akan mempelajari tentang tata cara tayamum. Di modul sudah ada, jadi kalian nanti di rumah ada tugas dari Bu Arin. 1. Pekerjaan rumah melalui Google Form. Nanti akan Bu Arin share melalui grup. Silakan kalian kerjakan. Kemudian yang kedua, literasi, membaca modul tentang materi tayamum agar besok ketika berdiskusi kalian lebih aktif. Begitu. Jelas ya anak-anak? Oke. Sekarang kita tutup kegiatan hari ini dengan berdoa. Di tempat duduk, siap, gerak. Mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna istinaba wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Amin. Sekian dari Bu Arin, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga besok kita dipertemukan dalam keadaan sehat ya anak-anak. Yuk sebelum Ibu Arin